Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان جهولا ظلوما. صدق الله. Hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebaliknya kekurangan milik ciptaan Allah. Mustahil Allah itu ada sifat kurang, dan mustahil makhluk memiliki sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang meletakkan sifat pada diri manusia, yang meletakkan muatan pada manusia. Di dalam rangka mencapai apa yang manusia inginkan, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, maka hajat dan masalah yang ada pada manusia pun Allah yang ciptakan. Lantas manusia diberikan perangkat, asbab dan perangkat itu pun Allah yang ciptakan, yaitu berupa panca indera. Pendengaran, penglihatan, tangan untuk meraba, kaki untuk berjalan, otak untuk berpikir, atau daya cium, penciuman. Semua 5 panca indera ini tetap pada koridor makhluk, yaitu penglihatan yang terbatas, pendengaran yang terbatas, ucapan yang terbatas, daya cium yang terbatas. Akal yang terbatas. Selain itu, apa yang dilihat oleh manusia yang nampak di depan matanya ini tetap dalam koridor nakis, yaitu sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak sempurna. Quran mengibaratkan sesuatu yang kurang dan tidak sempurna yang ada pada manusia ini adalah jahalah, kebodohan. Jadi apa yang dilihat oleh manusia, sesuatu yang ada di depan matanya daripada benda-benda, dan dia pahami itu satu kesimpulan, maka kesimpulan itu adalah kebodohan, jahalah. Apa saja yang manusia lihat dan dia paham
paham berdasarkan penglihatan tadi, ini adalah pemahaman kebodohan. Manusia sebatas manusia, dia wajar memahami seperti itu. Karena perangkat yang diberikan oleh Allah kepada dia sebatas itu. Ajak Maulana Yusuf rahmatullah memberikan satu gambaran kalau janin di dalam perut ibu dipasang selang, satu perumpamaan ditaklid untuk memudahkan kepahaman. Ditanya, siapa ibumu? Yang dia lihat adalah plasenta. Dia akan jawab, ibu saya plasenta. Karena janin yang dia lihat adalah di depan matanya plasenta. Dan dia akan menjawab kalau ditanya, siapa yang kasih makan kamu? Dia bilang plasenta. Karena itu yang dia lihat. Allah dengan kudratnya keluarkan janin dari alam perut ibu kepada alam dunia. Dan dua-duanya makhluk. Setelah dimunculkan dalam bumi ini, baru dia sadar. Ternyata janin itu bukan ibu saya dan bukan keperluan saya terpenuhi daripada janin, daripada plasenta. Tapi ibu saya itu cantik, ibu saya itu demikian. Setelah dia keluar dari alam rahim itu. Walillahi mathalul a'la. Allah Ta'ala memiliki permisalan yang lebih tinggi dari itu. Kalaulah janin yang sudah keluar dari alam perut ibu ke alam dunia ini, dia sadar dan dia mulai menafikan pemahamannya dan penglihatan. Dia mulai menafikan pemahaman dan ilmunya tentang hajatnya terpenuhi, masalahnya selesai. Ternyata bukan dari plasenta, tapi dari sosok ibu yang setiap saya minta, saya menangis, dia akan memenuhi hajat saya, dia akan menyelesaikan masalah saya. Demikianlah hadirin, demi Allah, apa yang kita lihat di depan mata kita, benda-benda memberikan manfaat. Apa yang kita lihat, segala yang berjalan di depan mata kita, maka sesungguhnya itu tak ubahnya seperti janin melihat plasenta di depan mata. Padahal manusia diberikan amanat, dan sebelumnya alam ini diberikan amanat. Gunung diberikan amanat, bumi diberikan amanat, gunung-gunung diberikan amanat, yang notabene penciptaannya lebih besar daripada penciptaan manusia dari segi fisik. La khalqus samawati wal ardi akbar. Sungguh penciptaan langit dan bumi ini secara fisikal dia lebih besar daripada fisik manusia. Ya. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi ini lebih besar daripada penciptaan manusia dari segi fisik. Maka Allah tawarkan kepada makhluk yang lebih besar ini. Inna aradna al-amanah. Sungguh kami telah tawarkan amanah ala samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina. Makhluk-makhluk yang besar ini menolak amanat. Apa amanat itu hadirin? Amanat itu adalah mentauhidkan Allah dalam setiap keadaan. Berkata Allah dalam setiap saat dan keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi, tidak bergeser kepada selain Allah. Setelah itu memakmurkan kehidupan dunia ini dengan maunya Allah. Langit
bumi dan gunung tidak mendapatkan awamir syar'i. Mereka ghairu mukallaf kepada awamir syar'i. Mereka mukallaf hanya awamir takwini. Oleh itu mereka menolak. Memang mereka diciptakan bukan untuk mengemban amanat syar'i. Wa hamalah al-insan. Tapi manusia mengemban amanat ini, manusia menerima amanat ini. Dan mengemban amanat ini adalah amru takwini. Tapi amanat yang diberikan kepada manusia amru syar'i. Jangan sampai ada di dunia ini manusia yang tidak kenal Allah. Jangan sampai ada manusia yang tinggal di bawah kolong langit Allah, tidak taat kepada Allah. Ini amanat. Jangan sampai nama selain Allah yang lebih tinggi ditinggikan daripada nama Allah. Ini amanat. Langit, bahasa timurnya bokar-bokar, menolak. Bumi demikian luasnya menolak. Gunung begitu kekarnya menolak. Manusia yang notabene makin kecil, lemah, makan khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Khuliqal insan min ajal, dan juga watak manusia tergesa-gesa. Khuliqal insan dha'ifa, manusia dibuat dengan fitrah lemah. Karena asal muasal penciptanya air mani lemah. Dia nggak bisa bergerak sendiri, lemah. Kok menerima amanat yang makhluk bokar-bokar, makhluk yang gede-gede, nggak mampu menahannya, menerima. Oleh itu Allah isbatkan ini. Kenapa menerimanya? Innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu berpotensi berbuat kezaliman. Hidup amanat harusnya digunakan supaya kenal Allah. Dia kenal makhluk tapi tidak kenal pencipta makhluk. Dia berpotensi untuk mengangkat nama selain Allah dan dia rendahkan nama Allah. Manusia berpotensi untuk mengharap makhluk tidak berharap kepada Khalik. Manusia ada potensi untuk bersandar kepada makhluk yang lemah, tidak bersandar kepada Khalik yang kuat. Manusia ada potensi untuk terkesan kepada makhluk yang tidak berbuat apa-apa dan justru tidak terkesan kepada Khalik yang di tangannya lah segala-galanya. Disinilah Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Potensi ada pada diri manusia untuk berbuat kezaliman. Az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hidup ini amanat untuk mengikuti maunya Allah, tapi digunakan mengikuti maunya sendiri, zalim. Hidup ini amanat yang seharusnya digunakan untuk menghidupkan agama, tapi dia gunakan untuk menghidupkan kompornya dan rela matinya agama, zalim. Kenapa sampai terjadi kezaliman? Kenapa sampai manusia berpotensi berbuat kezaliman? Jahula, karena dia bersandar pada kebodohan. Hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa yang kita lihat di depan mata kita ada manfaat keluar daripada benda yang kita lihat di sebelah kiri, timbul kesimpulan dan kita menyimpulkan dengan akal kita apa yang kita lihat tadi di depan mata, bahwa benda ini memberikan manfaat, bahwa pekerjaan ini mendatangkan duit dan duit ini mendatangkan barang.
Kalau saya pegang duit ini, saya bisa beli mobil. Kalau saya pegang duit ini, saya bisa beli kapling. Kalau saya punya duit, saya bisa buat rumah. Kalau saya punya duit, saya bisa jadi pegawai. Kalau saya punya duit, saya bisa jadi tentara. Kalau saya punya duit, saya bisa jadi pengusaha. Kalau saya punya duit, saya bisa gate. Orang timur bilang gate. Kalau saya punya duit, saya bisa dapat cewek-cewek cantik. Nah, melihat duit ada manfaat. Melihat duit ada kekuatan. Kemudian kita lihat bahwa orang yang punya rumahnya gede, orang yang naik mobil yang mewah, orang yang duduk di kursi jabatan yang tinggi, orang yang punya kapling luas, orang yang punya pabrik omset miliaran, kayaknya bahagia ya, kayaknya enak ya hidup orang itu ya. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Si fulan minum obat, terus sembuh. Apa yang kita lihat? Kita makan, rasa lapar itu hilang. Apa yang kita lihat? Langit menurunkan hujan. Apa yang kita lihat? Tanah menyuburkan tanaman. Apa yang kita lihat? Dari tanaman keluar bunga, keluar buah. Apa yang kita lihat? Orang makan, perutnya kenyang, makanan mengenyangkan. Apa yang kita lihat? Orang minum air, tadinya lemah jadi kuat. Semua penglihatan ini namanya jahalah. Dan itu diajarkan di semua universitas. Dan yang lainnya yang dapat gelar dari situ bangga dengan jahalannya kita. Jalannya udah lain tuh. Dan salah satu penyakit yang terjadi pada orang yang kalah, dia mengira bahwa kekalahan terjadi karena senjata kita kurang. Kenapa senjata kita kurang? Dan kadaluarsa. Musuh menang karena senjatanya banyak dan teknologinya tinggi. Dan kebiasaan musuh yang menang mempropagandakan kamu itu kalah karena senjata kamu sedikit dan upscale. Kamu punya cuma bambu runcing, kami punya basoka dan. Kalau kamu ingin berjaya, kamu harus belajar kebudayaan kami. Kamu bodoh, kami pintar. Datanglah ke negeri kami belajar. Dari sini umat meninggalkan Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Rasul bermisal, ya Allah, umatku melempar Al-Quran. Jadi kemunduran umat ini manakala Quran ditaruh di belakang. Gak ada yang lain. Dan kemuliaan, ketinggian, kemajuan umat ini kalau letakkan Quran di depan. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami jadikan Al-Quran ini sebagai hijab antara kamu dan mereka yang tidak beriman dengan akhirat. Artinya apa? Makar, segala propaganda, segala planning menghancurkan umat ini tidak bisa kalau umat ini meletakkan Quran di depan.
Kenapa kita hina di setiap lini kehidupan? Kenapa kita tidak menikmati hasil bumi kita? Karena memang kita telah menzalimi diri kita dengan Al-Quran. Jahase napa hota wa nazar ariye wahase napa inilah. Apa yang kita lihat ada manfaat di setiap benda yang di depan mata kita, tidak ada manfaat di situ. Kalau kita masih menganggap manfaat, bodoh kita, bodoh. La nafi illallah, tidak ada manfaat kecuali di tangan Allah. Jahase hota wa nuksan nazar arihi wahase nuksan inilah. Sebaliknya, mana-mana tempat, mana-mana benda yang kita lihat ada kerugian di dalamnya, benda itu bisa memberikan kerugian, benda itu bisa menghancurkan, benda itu bisa mematikan, benda itu bisa memporak-porandakan. Selama kita masih menganggap benda-benda itu bisa memberikan bahaya, itu adalah kebodohan. Nah, kalau manusia dibiarkan bekerja keras yang merupakan sifat semula jadi yang Allah letakkan dalam diri manusia, seperti yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sifat bekerja keras. Ulama menjelaskan begini ayat ini. Langit lebih besar daripada kita, tapi 6 hari aja diciptakan langit dan bumi. Sebentar, prosesnya sebentar, tidak payah. Tapi manusia yang cuma 1-2 meter ini, berapa lama prosesnya? Berputar, nutfah, mudghah, terus selama 9 bulan. Jadi bergerak, bekerja keras adalah sifat semula jadi, sifat semula manusia untuk wujud. Nah, sifat semula manusia ini, bekerja keras ini penuh dengan resiko. Kalau sifat kerja kerasnya ini berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya. Karena tadi kita sudah singgung, apa yang dia lihat dan dia simpulkan itu adalah kebodohan. Berarti kalau kebodohan dijadikan dasar daripada kerja kerasnya, maka banting tulang, peras keringat, banting tulang, peras keringatnya ingin mencapai kemuliaan yang dia dapati kehinaan. Banting tulang dan peras keringat untuk mendapatkan keuntungan, tapi justru yang didapat adalah kerugian. Banting tulang dan peras keringat yang dia inginkan mendapatkan ketinggian, justru dia mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Bahkan Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan, kerja manusia kalau dibiarkan berdasarkan jahalah tadi, maka ujung-ujungnya dia akan gigit jarinya. Satu demi satu jarinya terpotong dan air mata yang keluar habis berubah menjadi air mata marah karena penyesalan. Kenapa dulu saya gunakan potensi kerja keras saya di tempat kebodohan? Untuk itulah Anbiya alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Ta'ala. Wa kadzalika arsalna rusulana tatra. Demikian kami utus nabi demi nabi, tidak terputus. Bahkan fa'azzazna bihalih, surat Yasin, 3 orang nabi sekaligus diutus. Satu tempat. Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Di dalam setiap kampung kecuali ada nabi di situ diutus. Begitu pentingnya mengeluarkan manusia dari kejahilian.
agar terbuka kebodohan manusia, sadar manusia bahwa saya bodoh. Apapun status keduniaan manusia, gelar yang dia peroleh, dia harus sadar saya bodoh. Oleh itu kitab suci kita setelah dibuka dengan suratul Fatihah, membuka hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa semua hajat alam ini dan apa yang terkandung di dalamnya, semua masalah alam ini dan apa yang terkandung di dalamnya, semua di tangan penciptanya. Bukan Allah ciptakan alam ini kemudian Allah biarkan berjalan sendiri, tidak. Sebagaimana la khaliq illallah, la malik illallah, la razik illallah, la mutasarrif illallah. Sebagaimana pencipta alam dan kandungannya Allah, tidak ada penciptanya kecuali Allah. Begitu juga pemilik alam ini Allah. Sebagaimana pencipta dan pemilik hanya Allah, maka pengatur alam ini pun hanya Allah. Oleh itu yang layak dipuji yang ngatur. Selain yang ngatur tidak layak dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana Allah ngatur alam ini? Artinya pengaturan itu kita perinci dengan kalimat yang penuhi semua hajat makhluk, yang selesaikan semua masalah di dunia ini, di alam ini, hanya Allah. Bagaimana caranya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmannya, tajalliyat rahmannya Allah atur dunia ini, tapi Rahim nanti di akhirat. Oleh itu jangan tertipu kalau kita punya duit banyak di dunia, bukan alamat kejayaan dikasih duit banyak. Jangan kita putus asa kalau tidak dikasih duit, bukan alamat kehinaan kalau kita tidak ada duit. Dunia tempat ujian, tidak disalahi orang beriman, tidak disalahi orang taat. Yang iman, yang tidak beriman tetap dikasih. Yang taat maupun yang tidak taat tetap dikasih. Dunia bukan tempat untuk diberikan oleh Allah spesial, tidak. Spesial Allah berikan pemberian nanti di akhirat. Maliki yaumiddin. Nah, bagaimana manusia di dunia ini bisa berjaya di dunia dan akhirat? Di dunia manusia banyak tertipu. Di akhirat berlaku amal, kudratullah berlaku lewat amal di akhirat. Tidak tertutup perkara ini. Tidak ada hubungan akhirat dengan harta. Yaumul la yanfa' mal wala banun. Hari harta dan anak tidak lagi kelihatan manfaatnya. Tapi persoalannya di alam sebelum mati, justru yang kelihatan adalah yang tidak kuat. Allah yang buat segalanya, kita tidak lihat. Duit tidak buat apa-apa, justru yang kelihatan kalau punya duit kita bisa segala-galanya. Oleh itu, jalan hidup yang disukai oleh Allah bukan jalan materi dan kebendaan, tapi jalan amal, jalan iman dan amal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, Iyyaka na'budu, satu tekad bulat, itikad jazim. Ya Allah, karena Kau ciptakan aku dan Kau yang antar aku ke dunia ini jadi hamba. Ya Allah, saya bertekad, saya berazam untuk mencapai tujuan hidup saya, jadi hamba-Mu yang benar ya Allah. Bukan hamba kepadamu saat susah, saat senang jadi hamba harta.
Bukan saat bujang jadi hambamu, saat sudah kawin jadi hamba istri. Bukan jadi hamba Allah di masjid, demi Allah ini di masjid, di pasar kabualan terus. 24 jam jadi hamba Allah. Tidak ada satu ucapan, satu gerakan pun yang bertentangan dengan maunya Allah. Tidak ada yang diharap selain Allah. Tidak ada yang disandar selain Allah. Tidak ada yang ditakuti kepada Allah. Dan tidak ada yang dibesarkan selain Allah. Dan tak kala beradu maunya nafsu dan maunya Allah, dia akan korbankan maunya nafsu, dia akan dahulukan maunya Allah. Dan taati perintah seperti yang Allah kehendaki. Iyyaka na'budu, i'tiqad jazim untuk jadi hamba Allah 24 jam di masjid dan di kantor, di masjid dan di rumah, di masjid dan dimanapun kita berada. Wa iyyaka nasta'in, tapi hamba tetap hamba, bebesi. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Asal saya air mani, akhir saya bangkai. Dan saya bukan datang, kau yang datangkan. Saya bukan ada, kau yang adakan. Nah kalau adanya saya bergantung kepadamu, pasti matinya saya itu bergantung kepadamu. Kalau hidup saya, adanya saya, tidak adanya saya bergantung kepadamu, berarti saya tidak tidur, kau yang tidurkan. Saya ingin tidur, kau tidak menghendaki, saya tidak bisa tidur. Dan berarti saya tidak bangun, kau yang bangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Saya ingin bangun, kau tidak menghendaki, saya tidak akan bisa bangun. Saya tidak berjalan, saya dijalankan oleh engkau. Saya tidak duduk, saya didudukkan olehmu. Saya tidak berbicara, dengan izinmu lah saya bisa berbicara. Saya tidak bisa berpikir tanpamu. Nah kalau gerak-gerik takwini saya bergantung kepadamu, dan kau sendiri bilang, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kamu semua miskin, kamu semua fakir, bergantung kepada kedempel anakan hadhi. Setiap langkah bergantung kepada Allah. Tarikan nafas bergantung kepada Allah. Hembusan satu nafas bergantung kepada Allah. Satu tetes air tidak masuk tanpa Allah, dan satu tetes air tidak akan keluar tanpa Allah. Kalau amrul takwini kita bergantung kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa bertasbih tanpa Allah? Bagaimana mungkin kita bisa salat tanpa Allah? Bagaimana mungkin kita bisa tahajud tanpa Allah? Bagaimana mungkin kita bisa keluar berdarah 3 hari 4 bulan tanpa Allah? Bagaimana mungkin kita bisa sobat masyarakat tanpa Allah? Bagaimana mungkin kita bisa kerja makobi tanpa Allah? Bagaimana mungkin kita bisa satu hati tanpa Allah? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Kalau kau gunakan semua harta di dunia, menyatukan suami istri tidak bisa bersatu. Iyyaka na'budu, ya Allah, saya memang harus sempurna mentaatimu. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlakiyat, intikoli, makomi, nisab, takaza. Awamiruka yang berhubungan dengan nafsu, awamiruka yang berhubungan dengan abadiyah, awamiruka yang berhubungan dengan khilafah, dan awamir al-muta'alliqah bin niyabah, perintahmu yang berhubungan dengan kedudukan saya yang kau telah tetapkan sebagai umat akhir zaman. Pintu kenabian kau tutup, dengan keberkahan ditutupnya pintu kenabian, Nabi kau tidak akan datang lagi. Maka tugas kenabian ini kau berikan kepada umat akhir zaman untuk bisa menunaikan tugas nabi akhir zaman ini. Tidak bisa tanpa. Ya Allah, oleh itu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, tolong saya untuk mencapai etikat saya, untuk mencapai niat saya menjadi hamba-Mu yang benar.
menjadi khalifahmu, menjadi wakil nabimu. Tolong saya ya Allah, berikan saya hidayah, berikan bantu saya ya Allah, bantu saya. Kata Syekh Ramadan Al-Budi, kalau sholat kita tidak ingat Allah, minimal pada waktu ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan sampai lupa. Karena pada saat itu Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Inilah antara aku dan hambaku. Inilah kesempatan emas bagi hambaku. Inilah waktu yang sangat berharga aku berikan kepada umat, kepada hambaku. Sekarang aku ingin lihat apa yang dia minta, akan aku beri. Manusia, tadi kita sudah katakan di awal, Maulana Yusuf Ramadan mengatakan, Allah yang ciptakan, maka Allah Ta'ala juga yang ciptakan hajatnya. Jadi tatkala kita lapar, bukan kita yang menciptakan rasa lapar tadi, dan bukan bapak dan ibu kita yang menciptakan rasa lapar, dan bukan presiden kita atau menteri perdagangan yang menciptakan rasa lapar. Kita Allah yang ciptakan, perut kita Allah yang ciptakan, rasa lapar keadaan yang Allah juga ciptakan dalam perut kita. Sekarang persoalannya, tatkala timbul rasa lapar tanpa hidayah, kita lihat beras. Tatkala kita rasa lapar, kita lihat coto Makassar, kita lihat warung Tegal, kita lihat warung Minang Sayo. Dengan penglihatan kita tadi terbentuk keyakinan yang salah. Rasa lapar ini akan bilang kalau saya masuk di rumah makan Padang. Anbiya alaihissalatu wassalam datang mengatakan, ya qaumi qulu la ilaha illallah. Wahai kaumku, yang kamu lihat di dalam warung Padang itu ada kekuatan menghilangkan rasa lapar kamu, palingkan wajahmu. Di situ itu makhluk. Yang namanya makhluk, wujudnya bergantung kepada Allah, matinya bergantung kepada Allah. Antara wujud dan fananya, apapun yang kamu lihat di situ tipuan mata. Palingkan segera, jangan lihat di situ. La tamuddanna ainaik, jangan kamu ulurkan pandangan matamu. Orang timur bilang jangan bilolo. Jangan lihat dengan tamak. Kerja nabi-nabi dan rasul membuat inkisar. Apa itu inkisar? Membuka hakikat kebodohan yang dimiliki oleh umat. Oleh itu, setiap masalah, musibah yang datang pada kaum di dunia ini, kau tidak pernah menghubungkan masalah itu kepada rusaknya amal, tidak pernah. Kau menghubungkan kerusakan dan musibah itu karena kekurangan duit, karena kekurangan materi dan kebendaan. Nabi-nabi datang menjelaskan, bukan itu sebabnya. Tapi masalah yang datang dalam kehidupan kamu karena rusaknya amalan kamu. Dan rusaknya amalan kamu karena ruh kamu telah berpaling dari Allah kepada selain Allah. Jadi baiknya ruh akan melahirkan baiknya amal akan melahirkan baiknya keadaan. Apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kamu, tidak ada hubungannya dengan kurangnya duit, tidak adanya duit. Berapa banyak penyakit yang datang dalam kehidupan kamu, tidak ada hubungannya dengan tidak adanya dokter dan tidak adanya obat.
Berapa banyak huru hara yang terjadi di kampung kamu tidak ada hubungannya dengan tidak adanya polisi, tidak adanya persenjataan. Para Nabi alaihissalam memberikan ilmu yang benar sebagai pengganti daripada kejahilian. Ya, oleh itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebutuhan manusia yang sangat mendasar adalah menyempurnakan maksud, bukan menyempurnakan keperluan. Karena maksud adalah tanggung jawab makhluk, sedangkan keperluan tanggung jawab Khalik. Kita balik sibuk ngurus keperluan, tidak ada maksud, maka maksud tidak akan pernah tercapai. Ya abdi khalaqtuka lil ibadah fala talaq wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan kamu untuk mengenalku dan mengenal apa mauku, sehingga kau jalankan kehidupan sebagai hambaku. Jangan kau bermain-main dengan tujuan hidup itu hanya gara-gara kau mencari keperluan hidup itu. Masalah keperluan kamu sudah saya bagi-bagi, sudah saya atur. Jangan kau capek-capek mengurusnya, karena apapun yang kamu usahakan, kamu tak akan dapat. Kamu dapat apa yang saya janjikan. Allah, ya Allah. Bapak hadirin, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anbiya alaihissalatu wassalam diutus berbeda-beda zamannya, objeknya berbeda-beda. Ada zaman di mana Nabi diutus sebagai besar masyarakat umum sibuk dengan duitnya, mengumpulkan duit. Ada yang diutus sibuk dengan dagangannya, ada yang diutus sibuk dengan teknologinya, macam-macam. Tapi semua nabi-nabi membawa satu senjata. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi usaha yang benar, usaha yang pertama dan utama dalam menyelesaikan masalah umat adalah usaha merubah keyakinan umat. Sekarang kita sendiri yang dikaruniakan terjadi, kita tidak yakin. Hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok hari Jumat subuh disunahkan kita membaca 2 surat, Alif Lam Mim Sajadah dan Al-Insan, supaya kita setiap hari Jumat pagi sebelum kiamat datang dan setiap mau terbitnya matahari, semua makhluk ketakutan kecuali jin dan manusia. Jangan-jangan ini hari kiamat. Supaya kita menyempurnakan perhambaan kita kepada Allah. Al-Insan, surat Al-Insan, surat Alif Lam Mim Sajadah. Alif Lam Mim Sajadah. Kenapa Alif Lam Mim? Kita hentikan dulu sebentar. Wa iyyaka nasta'in sampai di sini. Kita masuk surat Al-Baqarah. Dibuka dengan Alif Lam Mim. Suratnya surat Al-Baqarah. Kalau kita tidak merasa kebodohan kita, maka kita akan hidup seperti binatang seperti binatang mamalia, seperti sapi dan kerbau. Kalau kita tinggalkan usaha atas manusia, dia bersandar di atas kebodohannya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kehidupan manusia jatuh ke rendah kebinatang. Maka tidak boleh kita berdiam diri, membiarkan manusia bekerja sesuai dengan kepahamannya, pada kepahamannya
au takun fitnatun fil ardi aw fasad. Kalau kamu tidak bekerja sama berdakwah ini, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Karena yang namanya binatang dalam menyelesaikan masalahnya dan menyempurnakan keperluannya, seperti binatang mamalia atau burung unggas, kalau dibiarkan dia menjadi binatang buas, yaitu kalau keperluannya tidak terpenuhi kecuali dengan cara merugikan yang lainnya, dia rela merugikan orang lain demi keperluannya terpenuhi. Inilah yang namanya jahalah, kebodohan. Akan timbul kezaliman di belakang kebodohan. Ya. Dia rela merugikan yang lainnya demi menguntungkan dirinya. Bahkan akan muncul jenis binatang buas yang mana tingkatan terakhir daripada kebuasannya ada manfaat ataupun tidak ada manfaat, hari-hari pikirnya merusak orang lain, merugikan orang lain, membantai orang lain. Untuk itulah amanat ini Allah berikan kepada kita. Kita bekerja keras menghilangkan kebodohan manusia supaya jangan salah kerja, jangan salah menggunakan potensi hidup ini. Memang yang tidak kerja tidak dapat apa-apa, tapi yang salah kerja cari untung tahu-tahu beruntung. Kenapa bukan tidak kerja, salah kerja. Itu alif lam mim. Para mufassirin sepakat Allahu a'lam. Sebagaimana alif lam mim 3 huruf Allahu a'lam, saya tidak tahu, Allah yang tahu. Demikianlah memandang dunia ini, hadirkan ayat ini alif lam mim, zahabun, jabalun, mansabun, semua potongan dari 3 huruf. Emas, gunung emas. Saya tidak tahu kalau saya ambil gunung emas itu saya bahagia atau celaka. Kalau saya ambil proyek gunung emas itu saya untung atau rugi. Sandarannya alif lam mim, saya tidak tahu. Kalau ada orang tawari wanita cantik, saya tidak tahu. Dengan memegang wanita cantik ini, menerima tawaran wanita, hidup saya bahagia atau tidak, Allahu a'lam. Dapat tawaran jadi pejabat, saya tidak tahu. Kalau saya jadi pejabat di situ, hidup saya bahagia atau tidak, Allahu a'lam. Kita kembali kepada surah Al-Fatihah. Tatkala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah bilang sekarang kau minta. Saya akan beri. Allah tahu kita bodoh. Allah tidak biarkan kita meminta apa yang kita sukai. Allah tidak biarkan kita meminta apa yang kita pahami. Karena kepahaman kita sebagai manusia jahalah. Baik, manusia mengatakan apa yang dipahami oleh pegawai bahwa kepegawai menjamin saya dapat beras tiap bulan. Ini kepahaman namanya jahalah. Dan saya tiap bulan dapat gaji dari kantor. Ini jahalah. Kemudian anak saya lahir 1 lagi, sedangkan gaji saya cuma 1-2 juta. Bagaimana bisa? Anak saya sudah 2. Maka teman duduknya bilang, kamu harus naik golongan. Jadi gaji itu berdasarkan golongan. Ini jahalah. Terus golongan itu bagaimana saya dapat? Kalau kamu tambah S1. Jadi dengan itu biarlah punya istri dan anak yang terbaik, supaya duitnya tambah banyak. Makin banyak saya korban waktu, makin banyak saya korbankan istri anak saya untuk mendapatkan sarjana, golongan saya naik. Kalau golongan saya naik, duit saya gede. Kalau duit saya gede, saya bisa punya rumah gede. Ini kepahaman namanya jahat.
jangan salah paham Pak ya. Kadang saya dikritik. Jangan nafikan dunia. Orang nanti tidak mau kerja dunia. Makanya dengar dari awal sampai akhir. Iya, jangan dengar sampai tidur juga, tawajuh. Ini kita ini baru sifat yang pertama. La ilaha illallah. Berubah keyakinan. Bukan suruh jangan kerja jadi pegawai. Gak pernah saya ngomong itu. Dan tunggu dulu, petani-petani juga dapat giliran. Pedagang juga tidak selamat. Ya Allah. Tidak ada hubungannya kelompok menyala dengan kantor. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Betulkan keyakinan kita. Kelompok tidak menyala dari kantor. Kelompok tidak menyala dari pegawai negeri. Pegawai negeri tidak bisa membahagiakan kita. Pegawai negeri tidak bisa menjamin kehidupan masa depan anak kita. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, bila yakin sudah bergeser dari Allah kepada selain Allah, maka ukuran kehidupan bukan berdasarkan amal, menjalani kehidupan bukan berdasarkan amal, menilai segala sesuatu bukan berdasarkan amal. Rusak amal kalau yakin kita sudah salah. Tidak ada kecenderungan kepada amal, tidak ada kecintaan kepada amal, tidak ada sandaran kepada amal, tidak senang tambah amal, senang kalau tambah gaji. Dan tidak sedih kehilangan amal, tidak sedih kehilangan tahajud, tidak sedih kehilangan zikir, tidak sedih kehilangan bacaan Quran, tidak sedih kehilangan siwak, dan tidak sedih kehilangan makomi. Tapi sedih kalau omset berkurang. Apa itu pegawai? Pegawai adalah model. Ini Maulana Yusuf bin Adam. Kepegawaian adalah model yang dia pilih untuk mengambil manfaat dalam menyelesaikan masalahnya. Padahal tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah. Dan Allah tidak pernah berjanji dengan kebenaran. Janji Allah itu dalam amal. Pedagang, kita masuk sekarang kepada dagang. Kenapa ada pedagang? Makomi tidak jalan. Ada hubungan. Kemarin kami ke satu halatan, hampir saya sebut nama. Jadi tidak bisa kalau kita masuk sampai saya sana. Kenapa? Kenapa kita semua sedang dagang gorengan? Sudah kita pindahkan ke waktu zuhur. Ternyata waktu zuhur juga tidak ketemu. Dagangan adalah satu model. Seseorang memilih model itu untuk mengambil manfaat. Yang dengan manfaat itu dia tunaikan hajatnya, dia selesaikan masalahnya. Padahal hajat Allah yang ciptakan dan hanya Allah yang bisa tunaikan hajat. Dan Allah berjanji dengan amal, Allah tidak pernah berjanji dengan materi. Wa bis samaa'i rizqukum. Rezeki kamu di langit. Ya Ustaz, kan kita sedang di bumi. Ya kan? Kita kan perlu asbab. Iya, silakan kau cari asbab. Tapi Allah bilang, wa ma tu'adun. Silakan kau cari di bumi, ya tak? Tapi yang saya beri itu bukan berdasarkan apa yang kamu cari. Yang saya kasih itu bukan berdasarkan apa yang kamu usahakan. Allah tidak bilang, wa ma taktasibun. Dan saya kasih rezeki kamu itu berdasarkan yang kamu kerjakan. Oh tidak, Allah bilang, wa ma tu'adun. Saya kasih dengan janji saya. Kalau takwa saya kasih, kalau tawakal saya kasih, dengan sedekah saya kasih, dengan sholat saya kasih, dengan zikir saya kasih, dengan istighfar saya kasih, dengan dakwah saya kasih, nusrat jamaah saya kasih. Janji Allah berdasarkan amal, bukan berdasarkan materi dan kebenaran. Asbab amal, asbab hakiki, asbab materi, asbab tipu-tipu. Asbab amal ada jaminan, asbab materi tidak ada jaminan.
terpelihara, yakin asbab materi merusak keyakinan, potensi merusak keyakinan. Bukan dilarang, tapi dilarang kalau kamu yakin dengan pekerjaan kamu, bisa dilarang. Makanya dakwah supaya jangan yakin dengan asbab. Setiap hari lo kalau lowong kamar itu 2,5 jam, setiap bulan minimal 3 hari. Jangan bilang jos 27 hari masih buat asbab dunia kok. Sekarang satu orang pedagang dia hidup lingkungan hadis mahal tertahe, segala sesuatu terbutuh dengan suasana. Nah, mahal itibar se amal tertahe, dan bergantung suasana amal itu dibuat. Kalau suasana maksiat, amalnya tidak akan ada ruh. Sekarang suasana di sekitar kita ini suasana ketaatan atau suasana kemaksiatan? Kalau suasana maksiat, amal kita tidak ada ruh. Maka tugas kita rubah suasana. Tidak ada asbab yang bisa menjadi asbab merubah suasana. Kita dakwah. Kita nggak mau dakwah, berarti kita mempersilahkan suasana maksiat. Berarti kita mengizinkan amal kita rusak. Pedagang yang duduk di komplek pasar, rata-rata dia ingin anaknya itu jadi pedagang. Dan dia lihat kanan kirinya, dagangan si Fulan ada 2 toko, saya punya 1. Yang punya 2-3 toko, rumahnya lebih gede dari saya. Punya mobil, saya nggak punya. Istri pun terkontaminasi. Istri bilang, Mas Kapan punya mobil seperti tetangga. Mas Kapan punya rumah yang lebih bagus daripada yang sekarang. Ngobrol-ngobrol di pasar. Kenapa ya saya sudah 10 tahun kawin, tapi belum mampu di mobil. Masih ikut mertua. Naik mertua. Temannya yang sudah yakinnya rusak. Dia bilang, karena ente punya toko kecil, barangnya sedikit, bagaimana untung bisa banyak? Jadi gimana caranya supaya saya untung banyak? Ya kamu harus beli barang yang banyak. Bagaimana saya bisa dapat barang yang banyak? Kamu punya modal harus banyak. Bagaimana mungkin saya punya modal banyak? Saya orang miskin. Kan ada itu tuh lembaga yang bisa kasih pinjaman itu. Nah, dari sinilah orang siap merusak amal demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena rusak keyakinan, maka kehidupan tidak diatur lagi dengan amal. Padahal keuntungan bukan dari toko, untung banyak bukan dari modalnya, bukan dari barang yang banyak. Dan barang yang banyak bukan karena modal kita banyak. Tidak ada hubungan. La ilaha illallah. Keuntungan di tangan Allah. Allah yang kasih untung, bukan toko yang kasih untung. Allah tidak bergantung dengan toko untuk kasih untung. Toko yang hari ini kita lihat bisa memberikan keuntungan, minggu depan, bulan depan Allah kuasa perlihatkan depan mata kita, bulan depan kamu butuh. Toko yang sama, Maulana Yusuf Rahmat telah mengatakan, yejidni di sari asbatu, ye khalifatan kitrai. Semua asbab ini bagaikan mangkok yang kosong. Tergantung ibu kita mau isi cacing atau mie, terserah ibu. Mangkoknya sama kemarin, tapi tergantung isinya bukan mangkoknya. Ya, semua asbab ini Allah yang ciptakan, bergantung maunya Allah. Baik, apa yang dipahami oleh pedagang dengan dapat loss di tengah yang strategi untung banyak? Kebodohan. Apa yang dipahami oleh pedagang? Duit banyak, bisa beli barang banyak, kebodohan. Kalau barang
banyak kebodohan. Kalau untuk banyak bisa beli rumah, bisa beli mobil yang lebih baik, kebodohan. Cepat kejar orang-orang yang bodoh ini. Ajarkan kepadanya ilmu Al-Quran yang benar. La ilaha illallah, Allah yang kuasa dan Allah tidak ada yang kuasa. Keuntungan di tangan Allah. Untuk memberikan keuntungan, Allah tidak bergantung dengan toko. Toko bergantung kepada Allah. Kadang dengan toko Allah kasih untung, kadang tanpa toko Allah kasih untung, kadang dengan toko Allah kasih untung. La ilaha illallah. Toko